Kristen pun harus tetap pada pendiriannya bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia. Jujur. Itu pengakuan imannya. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Berpeganglah teguh, konsisten dengan pengakuan imanmu itu. Sebaliknya, saya minta kepada Islam berpegang teguh pada pengakuan imanmu bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Ya, pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentang apakah Isa itu Tuhan? Manakah yang benar? Karena menurut pandangan Islam, Isa bukanlah Tuhan. Tetapi menurut pandangan Kristen, Isa adalah Tuhan. Manakah yang benar? Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Dan sebagai pertanyaan pertama, saya langsung bertanya kepada Pak Felix. Menurut Pak Felix, apakah Isa sama dengan Yesus Kristus? Dan apakah Isa masih hidup sampai saat ini? Kalau memang masih hidup, kira-kira berapa umurnya? Salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Caki Salakai SMTK Cornelia dimanapun Anda berada, kita doakan semoga Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa melimpahkan rahmatnya, yakni kasih dan anugerahnya kepada kita semua, agar supaya tetap hidup dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, apalagi dalam situasi COVID-19 yang tidak menentu, tetapi tidak bakalan juga musnah dari muka bumi ini. Ya, itulah doa kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua senantiasa. Baiklah, topik kita sebagaimana dikatakan adalah suatu topik atau saya katakan tema yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena memang sebenarnya bukan hanya kontroversi, tetapi kontradiksi, yakni silang pendapat atau pertentangan pendapat antara Islam dan Kristen mengenai status Yesus, status metafisika, ataupun status kita katakan pra-eksistensi dan sampai dengan eksistensi, yaitu ketuhanannya. Ya. Di satu sisi memang seperti dikatakan, Islam menegaskan bahwa Isa alaihissalam atau Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, tetapi itu diperhadapkan sebetulnya atau berhadap-hadapan dengan penegasan Kristen sendiri sesuai dengan Alkitab dan sesuai pula dengan rumusan dogmatis, misalnya pengakuan iman rasuli bahwa Isa adalah Tuhan. Kita akan membahas itu, tetapi kita masuk pada pertanyaan pembuka tadi ya. Apakah Isa itu sama dengan Yesus Kristus? Lalu selanjutnya, apakah dia masih hidup? Dan kalau dia masih hidup, maka umurnya berapa kan sampai saat ini? Yang pertama, bahwa apakah Isa itu sama dengan Yesus Kristus? Saya mengingatkan pemirsa agar supaya nanti berkenan menonton atau menyaksikan dan menyimak video-video sebelumnya. Ya, itu di bawah judul apa itu? Isa Al-Masih Ibnu Maryam menghakimi Kristen dan Islam ya. Part 1 dan part 2. Kemudian bisa simak juga video terakhir ya dari channel yang tadi yang saya sebutkan itu mengenai apa? Kenaikan dan kedatangan kembali Isa Al-Masih
dan Isra Miraj Nabi Muhammad. Ini suatu ulasan saintifik, ya kan? Jadi video yang terakhir. Saya harap ada tanggapan, tetapi nonton sampai selesai, menyimak, agar supaya kita tidak keliru dalam memahami penyampaian dalam keseluruhan konteksnya. Jadi Isa adalah Yesus Kristus. Kalau kita mau lengkap, Isa alaihi salam atau Isa al-Masih dan Yesus Kristus adalah sama. Satu tokoh itu sudah. Hanya beda nama, beda juga dari sisi penulisan nama itu. Ya. Jadi dalam video-video sebelumnya saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 1. Isa al-Masih ditambah Yesus Kristus sama dengan Isa al-Masih atau Yesus Kristus. Satu itu sudah. Ya kan? Ya, kiranya jelas. Dan ini sebetulnya Islam, ya, aliran utama dan Islam yang pada umumnya memang mengakui itu sama. Hanya mungkin segelintir perkumpulan atau beberapa orang yang bersikeras, dan bukan hanya dari kalangan Islam yang mempertentangkan, tetapi juga ada juga dari aliran di dalam Kristen yang mempertentangkan itu, tidak mau mencampur adukan atau menyamakan. Tapi kembali lagi, penegasan kita bahwa Isa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Isa. Titik. Ya. Apakah dia masih hidup sampai sekarang dan berapa umurnya? Ya kan? Kalau di dalam Kristen, dia mati disalibkan, dikuburkan, kemudian bangkit, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kalau di dalam Islam, dia tidak disalibkan, melainkan orang lain yang diserupakan wajahnya oleh Allah, dan orang itu yang disalibkan menggantikan Isa. Ya. Tetapi kita sudah nyatakan juga bahwa baik Kristen maupun Islam, terlepas dari perbedaan pendapat tentang Isa disalibkan, mati atau tidak mati, bahwa Isa atau Yesus Kristus itu hidup. Ya kan? Ya kan? Lalu kalau jadi dia hidup di dalam Kristen, dia terangkat ke surga. Di dalam Islam, dia diangkat oleh Allah ke langit, ya. Dan saya sudah sampaikan, jangan lagi lah mempertentangkan langit dan surga kalau dilihat dari segi esensi dan substansinya. Sebab langit itu menunjukkan surga, ya. Ini kan soal bahasa, ya. Ini soal penunjukan posisi tempat. Kita bilang di atas, padahal di atas itu di bawah. Ini relatif. Simak video sebelum ini, ya. Nah, jadi oke. Dia hidup, ya. Ingat, dia hidup itu dengan jasad atau tubuh jasmanianya. Dia terangkat dengan tubuh jasmanianya. Jadi ada yang bilang roh lah, segala macam. Tetapi baik Alkitab maupun Al-Quran dan hadis tidak mencoba untuk merohanikan Isa itu atau Yesus Kristus. Dia sebagai manusia yang diangkat utuh-utuh, ya, entah dalam keadaan bangun atau dalam keadaan tidur,
misalnya menurut Islam kan, lalu diangkat. Nah, kalau kita hitung kelahirannya di abad pertama Masehi sampai dengan saat ini kan abad 21. Ya. Dia sudah kurang lebih itu 21 abad itu berapa tahun? 2100 tahun kan? Kurang lebih dia berusia 2000 sampai dengan 2100 tahun. Dan di dalam Kristen sebetulnya, ya, menurut Alkitab dan pengakuan iman Kristen, saudara-saudara baik Kristen maupun Islam, Islam maupun Kristen, silakan baca di dalam Alkitab tentang kehidupannya dan kedatangannya. Ya, artinya dia mau datang, akan datang, berarti dia sampai saat ini masih hidup. Iya kan? Islam pun begitu, para ulama sebetulnya sepakat ya dan menegaskan bahwa Isa alaihissalam itu, Yesus Kristus itu sampai saat ini masih hidup. Maka saya ingatkan, saya pernah sampaikan ada konsistensi logis Islam. Itu begini, kalau dia mati, bagaimana kedatangannya yang kedua kali? Maka tidak boleh secara logis, harus konsisten ya. Artinya secara logis harus konsisten bahwa karena Isa tidak mati atau masih hidup sampai saat ini, maka masuk akal bahwa dia akan datang untuk menjadi hakim dan pemimpin yang adil toh di atas dunia ini. Jadi dia saat ini ya sudah berusia 2000 tahun lebih itu. Siapa sih manusia yang punya usia seperti itu? Siapa sih dengan badannya masih ada hidup sampai saat ini di langit atau di surga? Ya itu dia masih hidup sampai saat ini, dan itu menjadi alasan logis dia akan datang kembali, ya, baik menurut Alkitab maupun menurut Al-Quran dan hadis, khususnya hadis yang sahih ya, yang terutama dari Nabi Muhammad kemudian para sahabatnya. Jadi saya kira itu ya. Coba Bapak jelaskan bagaimana Isa Al-Masih datang kembali untuk menjalankan syariat Islam. Padahal di dalam kepercayaan umat Kristen itu kan dia lahir sebagai orang Yahudi, dan kita agama Kristen tuh menyembah dia sebagai Tuhan. Kok kenapa dia bisa datang untuk menjalankan syariat Islam? Iya, jadi ini sebenarnya bagaimana ya? Kita mau bilang problem historis, oke, tetapi juga problem apa ya? Psikologis. Yang dimaksud dengan problem historis yaitu bahwa jelas-jelas Isa Al-Masih ini, Yesus Kristus ini, dia memang lahir sebagai orang Yahudi, bangsa Yahudi ya. Seperti itu. Lalu memang dalam perkembangan pemahaman iman Kristen, dia kan ya disembah sebagai Tuhan. Jadi orang bilang Tuhannya orang Kristen. Iya kan? Tetapi kok pada akhirnya dia datang untuk umat Islam dengan menegakkan syariat Islam. Sebenarnya kalau mau berpikir rasional dan dari sisi rasa manusia, kok kayak tidak adil ya. Ya, boleh dikata kayaknya tidak benar ya. Ini secara psikologi tadi juga.
menimbulkan rasa kecemburuan ya. Iya kan? Kayak cemburu gitu kita ini. Saya yang berbicara ini Kristen. Pak Caki, Pak Ishak ini Kristen. Pak Ari adalah Kristen. Kita ini kan berdoa, naikkan doa kepadanya, menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok dia datang bukan untuk kita dan menegakkan syariat kita, ya kan? Tapi Islam. Jadi bayangkan kalau dari segi kebangsaan dia pro kepada Nabi Muhammad sebagai bangsa Arab. Dari segi keyakinan dia pro terhadap Islam yang sampai saat ini pun kalau kita lihat ya tidak semua, tapi ada yang menghina dia, sampai maaf ya menyebut apa itu zakarnya itu, kemaluannya itu sebesar apa. Heran ya. Al-Quran dan hadis jelas-jelas menyatakan dia akan datang untuk menjadi hakim dan pemimpin yang adil atau khalifah ya di dunia ini, datang yang kedua kali. Tapi umat yang Yesus dia sebagai orang Yahudi dan disembah oleh Kristen, iya kan? Itu seolah diabaikan. Islam sendiri yang sebetulnya menurut Al-Quran dan hadis menantikan dia, kok dia dimaki? Iya kan? Kadang saya berpikir tidak usahlah, jangan ada Isa itu dalam Al-Quran. Cabut dia, kasih dia kepada kami. Karena kami mengasihi dia, mencintai dia. Kami tidak memaki-maki dia, menghina dia. Maksud saya apa? Ini ungkapan dan kejiwaan Kristen. Iya kan? Jadi itu problem histori dan psikologi, ya. Entahlah apa sebabnya, ya. Sampai sudah jelas-jelas, ya, di dalam Islam itu dia akan datang sebagai hakim dan pemimpin, ya, khalifah, ya. Tapi kok Islam sendiri kelihatannya tidak siap menerima dia. Mungkin karena para pengajar di dalam Islam itu mereka tidak konsisten ya dengan Al-Quran dan hadis. Atau mereka sengaja mengalihkan itu ya, mengajari hal yang sama sekali tidak benar, dalam arti tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu secara sengaja, ya. Lalu pada akhirnya yang terjadi seperti itu. Jadi ini kembali lagi, memang persoalan psikologik ya, lebih besar. Saya sangat berharap agar supaya jika Islam benar-benar ya menegaskan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu akan datang untuk menegakkan syariat Islam, maka harus konsisten. Saya kira tidak ada kata lain. Harus bersiap-siap untuk menyambut dia.
Ya, ya seperti itu. Saya kira pertanyaan itu sampai saya jawabnya begitu ya. Iya, ini tadi Pak Felix berbicara mengenai dia datang untuk menegakkan syariat Islam. Menurut pandangan Bapak, siapa sebenarnya yang membengkokkan syariat Islam itu sehingga Isa akan datang untuk menegakkannya? Baik, ini saya coba mengulas sedikit ya mengenai apa tuh syariat ya. Jadi kalau di dalam Islam itu dijelaskan tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya. Jadi kalau makrifat itu semacam apa ya? Hikmat kebijaksanaan. Jadi satu ilmu yang begitu tinggi ya, yang sebetulnya dimiliki oleh manusia, yang diridhoi oleh Tuhan untuk memang memiliki itu. Ya tidak semua orang lah, tetapi kalau boleh semua orang berusaha mencapai tingkat itu. Pengetahuan, pemahaman yang benar. Ya. Ya semacam understanding, tapi bukan dalam pengertian tahu, know, ya, understand biasa, tetapi suatu pemahaman lebih dalam dari sekedar mengetahui dan mengerti. Ini sudah masuk pada tingkat sungguh kebijaksanaan, dibilang hikmah itu, ya. Lalu tarekat itu menghubungkan syariat dan hakikat juga pasti dalam kaitan dengan makrifat ya. Kalau hakikat itu kita bilang esensi ya, sifat dasar atau kenyataan terdalam dari sesuatu yang benar dan baik. Jadi kalau menjadi orang Kristen sampai pada tingkat hakikat itu sungguh-sungguh pengenalan akan dirinya yang sesungguhnya, yang tentunya sesuai dengan kehendak Allah, dan itu berarti soal keteladanan kepada Kristus. Jadi keadaan dirinya, akunya yang terdalam, yang terbaik, yang terbenar. Tuh. Lalu syariat ini ya, kalau saya catat di sini ya, itu sebetulnya paduan integral menyeluruh ya, terpadu mengenai permasalahan hidup manusia dan di kehidupan dunia ini ya. Kata dasarnya syariat toh, yaitu berarti hukum, dalam hal ini hukum Islam yang mencakup peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan ciptaan lain. Itu dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan Quran dan hadis. Ya, ini syariat. Jadi syariat itu ya dia mulai dengan 5 fondasi Islam itu ya. Itu atau kita sebut 5 rukun Islam ya. Rukun Islam itu yang merupakan fondasi bagi kehidupan muslim ya. Yaitu yang pertama syahadat, itu pengucapan baik. Ini ucapan tetapi juga di dalam hati ya, mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Tuhan ya. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat, ibadah atau sembahyang 5 waktu dalam sehari ya. Yang ketiga
zakat, yaitu memberikan 2,5% uang atau simpanan kepada fakir miskin atau yang memang membutuhkannya, ya. Yang keempat, saum atau berpuasa, ya, dan mengendalikan diri selama bulan suci, dalam hal ini bulan Ramadan, ya. Dan yang terakhir, haji, yaitu pergi beribadah ke Mekah setidaknya sekali seumur hidup bagi yang mampu, ya. Jadi ini fondasi Islam, ya, berdasarkan Quran dan hadis. Orang Islam ini wajib. Kemudian kewajiban, ya, ini dalam kerangka syariat, pemahaman tentang syariat. Bukan hanya itu. Makanya ada uhuwah, ya, Islamiyah, uhuwah batiniyah, hubungan dengan sesama Islam, hubungan dengan sesama yang lain, hubungan dengan alam di sekitar, uhuwah itu, ya. Itu. Lalu bagaimana mulai mengambil air wudhu? Artinya air yang mengalir, cara mengambilnya harus berhemat. Apalagi situasi energi saat ini, ya, krisis. Air ini kan harus hemat, kan? Mungkin pakai listrik juga harus hemat, ya. Bagaimana kau punya perasaan terhadap seekor binatang, hewan, kau menyayangi dia? Tidak. Tumbuhan itu perlu dibunuh? Tidak. Kalau tidak perlu, misalnya tidak untuk dimakan, kenapa harus dibunuh? Iya kan? Ini hubungan dengan alam sekitar. Kemudian dia hidup misalnya dalam konteks bernegara. Dia patuh kepada peraturan perundang-undangan? Tidak. Dia menuntut haknya, tetapi menjalankan kewajiban? Tidak. Karena semua pemerintahan ini kan berasal dari Tuhan. Iya kan? Tidak adalah satu khalifah atau pemimpin di dalam sebuah negara atau kerajaan hadir begitu saja. Pasti dikehendaki oleh Tuhan. Maka syariat itu pun menyangkut itu dengan berbagai aspeknya. Kalau kita misalnya lihat itu, kalau dalam konteks kenegaraan, ya, ada menteri A sampai menteri Z. Ada yang mengurusi ini sampai ke Z, A, B, C, D sampai ke Z, masing-masing urusan. Ini menurut saya, mengingat pemahaman teologis tadi, bahwa pemerintah itu, ya, khalifah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut iman Islam. Maka dalam konteks kenegaraan, sekali lagi saya bilang, harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Wajib untuk pemerintah memberikan haknya, tetapi sebagai rakyat harus melaksanakan kewajibannya. Ini syariat, ya kan? Itu, ya, syariat. Lalu terkait dengan syariat ini, kita bicara khalifah tadi, ya, tapi juga ada yang kaitkan dengan apa itu khilafah. Ya, Anda mungkin mendengar itu tentang HTI, ya, dan lainnya kan khilafah. Ini sebetulnya memang betul ada perdebatan juga sebetulnya mengenai khilafah. Cuma kalau kita lihat, ya, khilafah ini kan sebuah sistem pemerintahan, dan kalau tidak salah menurut Islam sendiri dia berakhir pada zaman Utsmani, ya, Khalifah Utsmani. Kalau tidak salah, ya, nanti dicek lagi. Tidak ada lagi khilafah. Tapi yang saya mau lihat ini khilafah secara literalis, ya, bahwa sebetulnya sebuah sistem pemerintahan, ya, sebuah sistem pemerintahan yang menurut sebagian orang sebetulnya sebuah pemerintahan yang ideal menurut Islam, yang mungkin kita bisa merujuk kepada pemerintahan Isa Al-Masih nanti ketika dia jadi khalifah itu, bahwa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan itu hanya dalam konteks Republik Indonesia ini. Apakah perlu muncul khilafah dalam arti politik, ada satu kekuasaan yang menggantikan kekuasaan yang ada, atau penguasa baru muncul menggantikan penguasa yang baru? Ini soal politik,
Dan saya kira dikembalikan kepada negara itu sendiri dan rakyatnya harus berpikir secara baik agar supaya yang terbaik itu mana. Dan dalam konteks Republik Indonesia kita semua sudah mengakui bahwa negara Republik Indonesia NKRI ini, ya kan, itu harus itu Pancasilais, Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, kita sebut juga Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, ya seperti itu. Nah, jadi kembalilah bagaimana ini dipikirkan, dikaji, ya, secara literalis. Saya tidak bisa mempersalahkan itu, khilafah itu, ya. Tetapi dalam praktisnya, operasionalnya ini sudah masuk pada hal yang sudah berbeda, ya. Oke. Jadi kembali kepada tadi, itu apa? Siapa yang membengkokkan, kan? Yang membengkokkan. Ini soal syariat tadi, ya kan? Siapa sih yang membengkokkan? Kalau menurut yang saya ikuti dalam itu dunia maya ini, selalu saja Kristen dan Yahudi itu dihantam, ya. Orang Islam itu selalu bilang, ini Kristen dan Yahudi selesai ini kan masuk neraka karena apa? Ya tidak Islamia, katakanlah begitu. Dengan kata lain, tidak mau menjalankan syariat Islam. Tapi kalau pertanyaan saya, ketika Isa dia datang menegakkan syariat Islam, dia tegakkan dari siapa dulu? Katakanlah ini contoh, maaf, ini syariat, ya, dia jatuh atau dia bengkok. Bengkoknya di mana? Dan siapa yang membengkokkannya? Ini bukan syariat Yahudi atau syariat Kristen, syariat Islam. Maka syariat itu berlaku di dalam Islam. Kalau dia itu panji-panji tertancap di dalam dunia Islam, maka sangat logis yang memiringkan, membengkokkan, menjatuhkan dan diangkat oleh Isa, ya, yang menjatuhkan, membengkokkan, memiringkan, terutama menurut saya adalah umat Islam sendiri. Pertanyaan logisnya, Anda sudah menjalankan syariat Islam dengan sungguh. Nabi Muhammad sampai wafatnya atau meninggalnya, yang sampai saat ini pasti menantikan kedatangan Isa Al-Masih, ya. Nabi Muhammad sendiri belum sampai akhir hayatnya tidak menyelesaikan tugasnya itu. Maka Isa ini harus datang dan itu suatu harapan. Kenapa? Umatnya sendiri menurut saya di zaman itu dan saat ini belum menjalankan syariat Islam secara baik dan benar. Isa yang datang menegakkan syariat Islam saja dihina kok, ya kan? Mereka menghina Isa. Bagaimana mereka bisa menjalankan syariatnya? Orang yang datang menegakkan syariat saja dihina. Ya. Jadi hati-hati. Isa yang tadi lahir berkebangsaan Yahudi, ya, disembah sebagai Tuhan oleh Kristen. Isa datang kan seolah-olah mengabaikan. Dia datang kepada Islam, awas. Biasanya kita tegas di dalam rumah kita duluan. Dia datang kepada Islam, menegakkan syariat Islam, maka pasti dia akan cari, ya, menghakimi, mengadili siapa yang memiringkan, menjatuhkan syariat itu dulu. Menurut saya, kalangan Islam sendiri yang menjatuhkan. Hati-hati dan siap berhadapan dengan Isa. Kan? Jadi penghakiman Isa Al-Masih juga termasuk menghakimi Islam sendiri. Itu. Maka saya ini sebenarnya saya anjurkan, bahkan saya minta kepada para pengajar Islam, ustadz itu,
lebih banyak berbicara juga tentang Isa Al-Masih dekat kedatangannya, ya, menjadi hakim dan pemimpin yang adil. Saudara, kalau kita baca itu uraian-uraian, ya, Islami mengenai kepemimpinan Isa Al-Masih, dia sebagai khalifah, imam ataupun khalifah, ya, pemimpin agama. Dalam hal ini dia juga pemimpin agama Islam, dan dia khalifah, ya, itu imam, terus khalifah sebagai pemimpin, ya, raja, ya, ini raja, ya. Kalau kita baca itu bukan main. Dalam 7 hari ataupun 7 tahun ataupun 40 tahun, kalau kita gabungkan saja 47 tahun selama masa kepemimpinannya, dunia ini, planet bumi ini, mulai dari Islam itu sendiri dan terus ke seluruh pelosok dunia ini, bumi ini penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keadilan, ya. Yang tadi bermusuhan itu dilukiskan seperti binatang yang tidak bisa itu berdampingan, karena misalnya singa dengan unta ini sulit, ya, atau singa dengan domba, serigala dengan domba bisa itu berdampingan. Anak-anak yang takut ular mungkin takut manusia, mereka bisa itu berdampingan. Artinya apa? Karakter yang tadi saling bermusuhan, saling membenci, hilang. Yang ada adalah damai sejahtera, kasih sayang. Itu lalu kemudian dia selain itu menegakkan syariat Islam ini kan keseluruhan, membunuh babi, ya kan? Lalu terkadang kelimpahan tadi, karena emas begitu banyak atau harta kekayaan begitu banyak, sehingga ditawari juga orang tidak mau ambil karena sudah penuh mungkin uangnya. Untuk apa barang-barang itu kan? Kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, ya. Itu di dalam kepemimpinan Isa alaihissalam, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Jadi masa, ya, masa kau yang Islam maki dia, hina dia, pemimpinmu. Lalu dia hakim, tentunya, ya, saya mau sampaikan ini, pasti ada syarat menjadi hakim. Pasti ada syarat menjadi pemimpin atas dunia, raja. Dan secara moral kita katakan dia harus paling benar dan dia harus paling baik. Dia benar, yaitu menyampaikan apa adanya kebenaran Allah yang ada di dalam dirinya, disampaikan kepada umat. Tapi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatannya, sikapnya yang benar dan baik. Ya kan? Masa seorang hakim punya moral yang bejat? Kalau dia seorang pembunuh, masa dia menjadi hakim untuk mengadili perkara pembunuhan? Sementara dia sendiri pembunuh. Ya kan? Kalau dia itu perampok, masa dia menjadi hakim yang mengadili perkara pencurian, perampokan? Kalau dia itu seorang begal, masa dia jadi hakim untuk mengadili perkara kejahatan pidana? Kalau dia pernah terpidana, ya, melakukan korupsi, ya, melakukan pemukulan, pembunuhan, masa dia duduk sebagai hakim untuk mengadili perkara-perkara itu? Ya kan? Dia harus tidak ada celahnya, tanpa celahnya, tidak boleh ada celah, harus sempurna. Ini akhir zaman, mencakup bola bumi ini, bila perlu alam semesta ini, iya kan? Lalu bagaimana dia mau jadi seorang raja yang memerintah selama kurun waktu itu, kalau dia sendiri tidak bisa memberikan kesejahteraan, menjamin kesejahteraan dan menjamin keadilan bagi sesama manusia-manusia, teristimewa di kalangan muslim,
Muslim terhadap yang lain yang tergabung di dalamnya, mana mungkin. Dia harus mampu. Maka dia punya hak apa tuh interrogatif, apa tuh prerogatif, hak prerogatif. Jangan kita mengurung Isa Al-Masih seperti robot yang datang langsung menjawab. Tidak. Dia ini punya kepribadian yang hidup. Maka dia bisa coret, ini tidak benar, ini benar, ini tidak. Kalian bilang tidak, kalian harus ikut saya. Tidak, saya pemimpinmu. Jangan pagari dia dengan dogma-dogma kita. Dia adalah pribadi yang hidup secara fisik dan datang sebagai realitas fisika dan sejarah. Iya kan? Maka jangan memasung dia dalam kerangka berpikir kita, mengarahkan dia sesuai kemauan kita, padahal dia pemimpin kita. Anda mau mengatur dia atau sebaliknya dia harus mengatur Anda, menata Anda yang benar aja. Iya kan? Itu fungsi hakimnya, ya, fungsi kepemimpinannya, fungsi imamnya, fungsi khalifahnya. Itu menurut saya seperti itu. Maka saya kira seperti bagaimana saya sudah pernah sarankan, Kristen harus bisa juga membaca Alkitab, Al-Quran. Kristen harus bisa membaca Al-Quran. Karena bersyukur bahwa dalam Al-Quran ada berbicara tentang Yesus, tentang Musa, Taurat, Injil, Zabur. Tetapi Islam pun untuk mengetahui moral Isa Al-Masih, Yesus Kristus, bacalah kitab-kitab Injil. Apa dia pernah mencuri? Apa pernah dia membunuh? Bahkan pertanyaan yang paling kuat adalah, apakah dia pernah berbuat dosa? Dalam kandungan ibundanya Maryam saja, Maria itu, dia sudah suci, dia suci. Iya kan? Sampai naik ke surga, tidak berbuat dosa, tidak melangkahi, ya, fungsinya sebagai utusan dari Tuhan. Maka dia tidak berdosa. Bacalah Injil-Injil, baca, bahkan mulai dari Matius sampai dengan Wahyu, karena terpusat pada Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Maka lihat moralnya, lihatlah kebaikannya. Apakah dia jahat? Dia pernah membunuh orang? Dia pernah mencuri? Dia pernah berzina? Tidak. Ini saya kembali lagi, saya kira para pengajar, ya, selain di Kristen juga di Islam, harus memberikan pemahaman yang benar tentang Isa Al-Masih, karena dia sangat menentukan. Saya rasa tidak, saya nanti saya, Islam, karena kamu Islam, ya, selama ini, ya, kamu tidak menyembah saya sebagai Tuhan, ya, maka kamu bisa sudah, kamu ini masuk surga. Kristen yang di sini, kalian masuk dalam neraka. Tidak, saya bilang itu. Tidak. Dia akan mengadili, terutama di dalam Islam dulu. Jadi apa? Siapa yang memirikan bahkan menjatuhkan itu syariat Islam. Laksana panji-panji, bendera. Siapa yang kasih miring, siapa yang kasih jatuh. Jadi yang terlebih diakini dulu. Islam diakini lebih dahulu, Bapak Ibu. Ya. Oke, saya kira kalau pertanyaan itu ya sampai di situ, ya. Silakan. Oke, baik, Pak Felix, terima kasih. Saya punya satu pertanyaan, ya. Ini pertanyaan ini diikuti di media sosial terkait komentar di forum diskusi. Pertanyaannya adalah, jika Yahudi masuk surga, Islam juga masuk surga, karena Islam mengakui Torah dan Nabi Musa. Kemudian yang berikut, jika Kristen masuk surga, Islam juga masuk surga, karena Islam juga percaya Isa dan juga Injil. Yang ketiga, jika Islam masuk surga,
Yahudi dan Kristen tidak masuk surga karena tidak mengakui Nabi Muhammad dan Al-Quran. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, ini secara historis ya, kita bicara secara historis. Adanya Nabi Musa dengan Torah itu berapa tahun namanya, jaraknya dari Islam, ya. Kemudian ketika Isa Al-Masih atau Yesus Kristus datang, lalu sampai dengan selesai ditulisnya kitab-kitab itu, Injil, ya, ini secara historis ya. Lalu kanonisasi, penetapan itu menjadi kitab suci, ya, itu sudah selesai. Baru adanya Islam dengan datangnya Nabi Muhammad, ya. Jadi andaikan itu ditulis bersama waktu dengan Nabi Muhammad, maksudnya Torah dan Injil, ya, mungkin saja tidak tentu kemungkinan bahwa bisa saja Islam itu, Al-Quran itu ada di dalam Torah dan Injil. Tapi karena secara historis, ya itu datang ke kemudian, maka tidak sudah selesai. Karena Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu sudah tersegel. Itu tidak bisa ditambah dan dikurangi lagi. Ya, karena diyakini oleh umat Kristen bahwa namanya bangunan Allah itu tidak akan berubah lagi. Ya sudah itu, ya kan? Itu. Jadi saya pikir bukan waktu apa, tapi secara historis itu, ya. Kemudian karena Islam sendiri menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menyempurnakan, ya, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, tidak penambahan lagi, ya kan? Maka biasanya yang datang kemudian ke belakangan secara historis, dia bagaimanapun menyerap yang lain yang ada sudah di sekitar dia. Kita ingat secara historis Nabi Muhammad punya istri kan seorang Yahudi, istri pertama, ya. Dia juga dalam kehidupan sebagai pedagang besar untuk ekonomi, secara ekonomi dia pedagang besar hebat, yang perjalanan dan usaha ke Yasrib yang sekarang disebut Madinah itu ketegangan dalam hubungan dengan orang Yahudi, mungkin dalam kaitan dengan istrinya itu, ya kan, Yahudi. Kemudian pamannya Barokah, ya, seorang pendeta sebetulnya yang membesarkan, memelihara Nabi Muhammad. Ini seorang Kristen, sehingga secara manusiawi biasa, ya, secara historis kemungkinan dia juga dengar cerita bahkan tentang Tuhan, ya, itu dari Yahudi dan Kristen tadi, dan konteks kehidupannya, ya. Oke. Tapi secara wahyu itu Al-Quran bukan turun di wahyu, sehingga sebelum Muhammad ada sudah ada sebenarnya Al-Quran itu. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu diturunkan memuat Torah, ya, Zabur dan Injil. Ada seperti itu. Kemudian yang berikut, kalau Yahudi masuk surga, otomatis Islam masuk surga karena dia mengakui Taurat dan Nabi Musa. Nah, yang berikut, kalau Kristen masuk surga, Islam pun masuk surga karena dia mengakui Isa Al-Masih dan Injil. Yang terakhir, kalau Islam yang masuk surga, maaf saja Yahudi dan Kristen, Anda di neraka, ya, yang kekal, karena Anda tidak mengakui Nabi Muhammad maupun Al-Quran. Kembali tadi secara historis itu. Jadi semua sudah selesai. Saya pikir kita tidak perlu menambah-nambah kitab suci kita masing-masing untuk mengurang-uranginya. Bagi saya tidak membawa keuntungan maupun apa, karena
kalau mengakui sebuah kitab suci adalah firman Allah, maka sudah lengkap, sudah sempurna. Oke. Sekarang begini, kembali ke tadi, soal apa ya, psikologi tadi ya. Kok begitu? Kembali kepada Isa tadi. Saya tegaskan lagi, saya tidak yakin bahwa kalau dia datang untuk Islam, meningkatkan syariat Islam, lalu semua orang Islam itu lenggang kampung aja masuk ke dalam surga. Lalu Yahudi dan Kristen tinggal berdiri di luar atau sudah ditendang ke api neraka. Saya tidak yakin itu. Ya, kenapa? Yang masuk surga atau tidak masuk surga itu bukan bangsa, bukan agama, tetapi orangnya. Saya setiap hari minggu pergi ke gedung gereja, membawa Alkitab di tangan, berpakaian begitu rapi, tiap hari membaca Alkitab di rumah, sembahyang berdoa terus dari siang sampai malam ya. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun pagi berdoa, mau mandi berdoa, ya, sampai dengan segala macam harus berdoa. Akan tetapi percuma kalau saya keluar dan saya lihat seorang Islam dan saya membenci dia. Di mana kekristenan saya? Begitu pula sebaliknya dengan Islam. Apakah karena Anda sholat 5 waktu terus menerus sampai naik haji dan seterusnya Anda sudah 100% masuk surga? Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Misbah ya, surat Ali Imran ya, dan surat Maryam ya, sebenarnya itu bahkan dikatakan tidak ada ya, Nabi Muhammad sendiri tidak mengatakan bahwa dia sudah 100% masuk surga. Kenapa? Karena menurut Nabi Muhammad masuk surga atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan umatnya sendiri bisa mengatakan mereka sudah masuk surga? Kristen, Yahudi di luar. Ya saya dalam keadaan ini mungkin saya sedikit bercanda ya. Wah, mungkin ada nepotisme lah. Ya, orang Yahudi bagaimanapun juga itu bangsanya Isa Al-Masih. Orang Kristen, ya saudara, disembah Isa Al-Masih. Ya, mungkin Isa ada belas kasih lah. Ya kan, ada hubungan kejiwaan lah antara Kristen dengan Isa. Ada hubungan kebangsaan lah, fisik biologis lah antara Isa dengan Yahudi. Tapi mungkin dia tidak pakai itu ya. Mau hubungan darah kan? Mau hubungan emosi tidak. Anda masuk neraka. Islam yang datang. Saya pikir tidak segampang itu ya. Jangan pernah kita meniru suatu kebebasan, apalagi pribadi yang begitu bebas, yang begitu terkemuka di dunia dan di akhirat, di dalam kitab-kitab agama kita saja. Bisa. Biarkanlah itu mengalir. Tidak boleh, kita tetap mempertahankan iman kita dan pondasi ya, kitab suci kita sebagai pondasi. Tapi jangan mengurung ya kepribadian yang bebas, yang diakui hidupnya sampai saat ini, yaitu Isa Al-Masih di dalam kitab-kitab suci kita, ya, ajaran-ajaran keagamaan kita. Karena dia datang menghakimi. Ya kan? Lalu kita masuk pada yang tadi judul itu. Apakah Isa itu Tuhan? Kembali lagi. Alkitab dan orang Kristen mengatakan Isa Al-Masih, Yesus Kristus, ya, Isa ibnu Maryam itu Tuhan. Islam mengatakan tidak, dia bukan Tuhan. Maka tadi pertanyaannya, mana yang benar kan? Oke. Sekarang begini, saya mau katakan juga ya,
Kalau kita lihat dalam di media-media itu ada yang mengatakan bahwa di dalam Injil sini, dalam Alkitab tidak pernah Isa tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Saya mau ingatkan agar supaya sebaiknya membaca Alkitab baik. Ayat Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Tuhan itu contoh Lukas 2 ayat 10 sampai 11, ya kan? Matius 8 ayat 25, Yohanes 6 ayat 34, Matius 9 ayat 28. Yesus sendiri menyatakan dirinya Tuhan, yaitu Yohanes 13 ayat 13. Kemudian Matius 7 ayat 21 sampai 22. Ya, perkataan Alkitab tentang Yesus adalah Allah. Ya, ini dikaitkan sebetulnya tafsiran dan mengkaitkan. Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28. Ya. Kemudian Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Lalu pernyataan Alkitab Yesus, ya, Isa itu Allah pencipta. Yesaya 44 ayat 24, ya. Lalu dibandingkan dengan Injil Yohanes 1 ayat 3, ya. Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2b, ya. Lalu Yesus Isa Al-Masih disebut Tuhan atas hari Sabat dalam Matius 12 ayat 8. Sehingga maksud saya apa? Mengemukakan semua ini agar supaya itu jangan ada yang mengatakan bahwa kita tidak menyatakan Isa Al-Masih Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pun menyatakan, mengakui dirinya Tuhan. Itu kesaksian Alkitab, ya. Maka orang Kristen mulai dari para penulis Injil mengumpulkan logia-logia ucapan Yesus atau Isa Al-Masih itu, lalu itu dicatat. Kemudian para bapak gereja lapisan kedua setelah murid-murid 12 murid Yesus atau Rasul Yesus itu, ya, itu mereka pun mempelajari dari Alkitab, isinya kaitan perjanjian lama perjanjian baru itu melakukan konsil antara lain konsil Nicea itu. Jadi bukan mempertuhankan Yesus di situ, tetapi menyimpulkan apa yang mereka dapatkan dari kesaksian para murid dan dari kesaksian Alkitab, menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga jangan di miring sana miring sini. Ya, saya berharap ada satu orang melakukan penelitian komprehensif, ya, meliputi perkembangan sejarah gereja itu sampai dengan masa-masa awal, teliti satu persatu Injil dalam bahasa Yunani itu, Perjanjian baru semua dalam bahasa Yunani, Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, studi secara menyeluruh dan terpadu, objektif untuk menyingkapkan semua itu. Sehingga kita tidak terkesan hanya untuk menjadi pembenaran terhadap kita punya dogmatisme dan fanatisme agama, iya kan? Oke. Apakah dia itu Tuhan? Iya kan? Bagi saya tadi saya bilang, jangan kita keliru. Kristen harus tetap dengan pendiriannya bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Tetapi Kristen pun harus tetap pada pendiriannya bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia. Kan? Itu pengakuan imannya. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Berpeganglah teguh, konsisten dengan pengakuan imanmu itu. Ya. Sebaliknya, saya minta kepada Islam berpegang teguh pada pengakuan imanmu bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Harus berpegang dulu. Makanya dalam video-video sebelumnya saya minta kepada Islam jangan masuk Kristen. Masuk Kristen itu apa? Mau ketemu Yesus Kristus? Dia sudah ada di sana Al-Quranmu. Ya, namanya adalah Isa alaihissalam, Isa Al-Masih. Lalu Kristen tidak perlu masuk Islam. Kenapa? Kau mau ke sana untuk ketemu Isa Al-Masih?
Isa alaihissalam, anak Maryam, tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam Alkitabmu itu yang disebut juga Yesus Kristus. Ya kan? Tidak perlu. Berpegang teguh, konsisten. Ya. Supaya apa? Begini. Tadi saya bilang jangan mengulung Isa Al-Masih di dalam kitab suci maupun ajaran-ajaran dogmatis kita masing-masing kan. Dia ini kan pribadi yang hidup sampai sekarang ini akan datang kok. Masa Anda mengulung dia? Kita mau tulis sampai setebal apapun tidak menggambarkan dia secara sepenuhnya. Iya kan? Biarkan dia datang. Biarkan dia datang sebagai hakim dan itu pemimpin khalifah tadi. Ya. Disitulah apakah orang Kristen ya dipersalahkan sebagai penyembah berhala atau syirik, yaitu mempersekutukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dia akan menghakimi itu di situ, ya kan? Begitu juga Islam tidak menyembah dia sebagai Tuhan, akan dihakimi juga. Kalau dia benar, pasti selamat, ya kan? Kalau Kristen benar, pasti selamat. Kristen salah, pasti tidak selamat. Islam salah, pasti tidak selamat. Ini keadilan, ya kan? Tapi saya mau minta untuk coba kita bayangkan. Saya ini sampai terheran-heran juga ya. Kalau saya buka video-video itu, bagaimana Islam sendiri melukiskan kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali ini, itu wajahnya menyala-nyala. Sebelum dia datang, tanda-tanda kiamat itu akan tiba. Ya. Ada tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Gempa bumi lah segala macam kan, ya kan? Orang sudah hidup tidak sesuai lagi, sudah menyangkali Tuhan, ya. Kelakuan memang tidak sesuai lagi. Alam ini juga kayak apa ya, marah begitu. Kota-kota hancur akibat tsunami dan lain sebagainya. Dajjal itu akan datang merajalela, acaranya yang sesat, menyiksa orang yang tidak mengikuti dia. Kalau di Kristen disebut antikris, naga besar itu di dalam wahyu. Dia datang. Lalu Isa Al-Masih turun. Bayangkan dia turun. Manusia yang hidup 2000 tahun di kekudusan sana. Dia datang dengan wajah yang menyala. Bahkan dalam lukisan kitab suci, wajahnya begitu terang benderang, terang seperti matahari, bahkan lebih terang dari matahari. Coba Anda bayangkan. Pada saat itu bagaimana sikap kita? Ya? Kita hanya menggelengkan kepala, mengangguk, berdiri tegak, atau membungkuk cium tanah. Kalau saya lihat ada nonton video itu, ketika Isa dia turun, kalau yang di Islam sebenarnya mereka memproyeksikan itu di video, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyambut Isa. Mungkin secara logis ya mereka sih bersyukur, bilang Allah Maha Besar karena apa, Isa sudah turun. Tetapi pada saat itu secara psikologi, bagaimana lagi mau memisahkan? Apakah dia adalah hakim saja? Apakah dia raja saja, khalifah saja? Ataukah dia adalah Tuhan secara psikologi? Untuk kita gemetaran tidak. Karena dia yang ditentukan untuk datang menghakimi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah itu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, atau Allah Abraham, Allah Ismail, Allah Isa, Allah Yakub itu kenapa menentukan Isa Al-Masih ibnu Maryam? Kenapa menentukan Yesus Kristus itu sebagai hakim dan penguasa, pemimpin, khalifah di atas muka bumi ini dalam masa waktu yang begitu panjang dan mendatangkan kesejahteraan lahir batin bagi umat manusia, secara khusus Islam? Kenapa dia yang ditentukan? Ya,
Sepenuhnya kekuasaan diberikan kepada dia untuk melaksanakan itu, kepemimpinan dan kehakimannya itu, kan? Terserah Anda, Kristen dan Islam, saya dan saudara, saudara dan saya. Biarkanlah tanggapan manusia sendiri di akhir zaman itu tentang dia siapa. Manusia biasakah ataukah Tuhan? Itu ditentukan pada akhir zaman. Anda tidak bisa menetapkan itu dalam sebuah buku saat ini. Tidak bisa. Ya, jadi saya kira demikian ya. Saya kira pembahasan kita kali ini sampai di sini. Ya, demikian. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Felix. Pemirsa, kita akan jumpa di video-video berikutnya. Bye.